Pemirsa, menurut survei penelitian dan pengembangan Kompas yang mengatakan tingginya apresiasi publik terhadap evaluasi kinerja kepolisian menjadi pembuktian bahwa komitmen untuk menghadirkan personil Polri yang menjunjung profesionalitas terus dilakukan. Hal ini terbukti dari hasil bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri secara keseluruhan mencapai 87,8%. Lalu apa faktor yang mempengaruhi meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri yang mencapai hingga 87% ini? Kita akan langsung berbincang bersama pengamat sosial Universitas Indonesia Devi Rahmawati. Selamat sore Ibu Devi. Selamat sore, Mbak. Ibu, terkait peningkatan positif dari masyarakat mengenai tingkat kepercayaan terhadap institusi Polri, menurut Anda faktor apa yang mempengaruhi meningkatnya kepuasan masyarakat tersebut? Pertama, jelas ini adalah pilihan pendekatan yang cerdas yang dilakukan oleh Pak Listio selama masa kepemimpinannya, yaitu apa? Eh, Tulisan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tren pemolisian modern abad 19 bukanlah pada aspek penangkapan, gitu ya. Sekali lagi, bukan pada aspek penangkapan, tapi bagaimana kemudian polisi justru hadir untuk sesuai dengan slogan polisi yang 3M itu kan, melayani, mengayomi, dan melindungi. Itu tren dunia. Tapi keputusan Indonesia untuk mengambil gaya kepemimpinan kepolisian modern seperti itu baru di zaman beliau. Dan ini pilihan cerdas. Kenapa? Karena tulisan global lainnya misalnya tahun eh, 2012, tahun 97, 2015 misalnya menunjukkan ketika kepolisian justru mengedepankan aspek penegakan hukum, yaitu menangkap, penangkap, dan menangkap, maka yang terjadi adalah tidak mampu rupanya mengurangi kejahatan. Itu faktanya justru. Sekali lagi ya, tidak mampu mengurangi kejahatan. Yang justru mampu membuat kejahatan itu berkurang, bahkan catatannya 50% dalam waktu 10 tahun, kalau ini memilih pendekatan mengayomi, melindungi masyarakat yang terjawab pada survei Kompas terbaru, di mana aspek penegakan itu hanya 76%, sedangkan aspek pelayanan 92% dan aspek Kamtipmas lebih dari 86%. Jadi ini merupakan pilihan cerdas yang diambil oleh kepolisian untuk meninggalkan gaya lama, gaya tradisional yang hanya mengedepankan aspek penegakan hukum dan beralih pada aspek modern yaitu pencegahan kejahatan. Dan ini menarik bagaimana aspek pencegahan ini dipimpin oleh kesatuan Baharkam yang memang memiliki berbagai program dari mulai teman-teman Babin Kamtipmas, polisi RW yang hadir berkomunikasi dan berinteraksi dengan positif dan persuasif terhadap masyarakat. Sehingga apa? Ujungnya masyarakat percaya dan mau dekat. Ketika masyarakat mau percaya dan dekat, maka tugas-tugas kepolisian itu menjadi jauh lebih ringan, mengingat kita paham SDM kepolisian di Indonesia belum ideal terkait dengan komposisi jumlah misalnya. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Kapolri saat ini itu hal yang sangat modern begitu ya. Tapi perubahan apa yang paling signifikan yang telah dilakukan oleh beliau, Ibu Devi? Ya, sederhana. Survei Kompas ini kan sebenarnya juga kalau kita telusuri bagaimana aspek pendekatan yang persuasif lewat pencegahan kejahatan itu dari 2021 sampai sekarang 2023, itulah yang kemudian menopang citra dan reputasi Polri di hadapan publik. Kenapa? Karena tadi penelitian-penelitian global sudah membuktikan kalau kepolisian menekankan pada aspek penegakan, yang terjadi apa? Masyarakat kemudian justru memusuhi polisi dengan pendekatan sebagai sahabat, sebagai teman, seperti program polisi RW misalnya. Ini membuat masyarakat merasa bahwa negara hadir yang diwakili oleh sosok-sosok polisi yang dengan setia siang malam, pagi sore gitu ya, berada di tengah-tengah masyarakat, bukan untuk berhadapan dengan pendekatan yang represif, tapi justru persuasif.
Baik, jika kita melihat memang hal yang telah dilakukan oleh Polri itu sudah sangat baik begitu ya. Apakah ada yang harus ditingkatkan lagi dari semua kebijakan yang telah dilakukan oleh institusi Polri ini? Ya, memang angka ini tentu saja satu prestasi yang baik sekali yang Mhm, dipimpin Pak Listio karena betul. dari tahun ke tahun kan memang terjadi peningkatan. Yang Mhm, paling penting adalah yang kita tahu di Indonesia ini miskin adalah satu, bagaimana kita mempertahankan prestasi. mhm. Polri hari ini menunjukkan bahwa bukan hanya merebut kepercayaan, tapi mempertahankan kepercayaan itu mampu dilakukan oleh negara. Ya harapan saya apa yang sudah baik tolong jangan sampai kendur gitu ya, karena sebagaimana apa namanya moto dari Baharka misalnya yang menyebutkan bahwa Tisca Brahmagola bahwa memang polisi harus betul-betul hadir melindungi alam semesta ini dengan penuh kasih sayang. Dan ini sudah terjawab. Ternyata pendekatan kasih jauh lebih kuat yang membuktikan 3 tahun berturut-turut polisi berhasil meyakinkan publik bahwa negara betul-betul hadir dan percaya dengan polisi. Betul, jika kita melihat sejak tahun Agustus 2022, survei itu sempat anjlok ke angka 50% begitu ya. Tapi terus menaik hingga kini masuk ke angka 87%. Apakah Mbak Devi ada masukan kepada institusi Polri mengenai survei kepuasan publik yang mencapai 87,8% ini? Ini satu praktek rebound dari badai reputasi yang menurut hemat saya, kalau kita Hmm. lihat dari best practice di dunia, jarang sekali ada institusi yang bisa dalam waktu yang cepat bangkit dari tsunami citra yang menyerang institusinya. Sederhana, Mbak. Kita lihat bagaimana. Nah, ini dia. Kata kunci dari kepolisian yang bahkan menurut saya melebihi praktek-praktek dari korporasi dunia, bahkan terkait ketika mereka mengalami krisis kepercayaan. Yaitu apa? Polisi Indonesia dalam hal ini tetap terbuka komunikasinya dengan publik. Dan yang kedua satu hal, antara apa yang dikatakan dan dilakukan oleh teman-teman kepolisian itu kesenjangannya sangat rendah. Artinya apa? Kenapa masyarakat kemudian balik percaya? Ketika polisi berjanji berkomitmen, saya akan dengarkan Anda. Itu dibuktikan dengan programnya. Tidak peduli serangan reputasi apapun yang sedang menghantam, polisi tetap teguh melakukan komunikasi yang terbuka, tetap merangkul di tengah-tengah sederhana dalam konteks komunikasi digital misalnya. Kita tahu masyarakat kita Indonesia dalam sebuah survei dunia disebut sebagai masyarakat yang sangat keras, untuk tidak menyebut sangat kasar perilakunya di ruang digital. Dan polisi juga salah satu institusi yang merasakan dampak dan sepak terjang netizen kita. Tapi lihat pilihan apa yang dilakukan polisi. Sama sekali tidak menutup diri, bahkan terus membuka diri bagaikan membuka black box yang kemudian itu justru dijadikan alat bagi teman-teman polisi untuk belajar. Jadi teman-teman polisi tidak takut mendengarkan masukan, serangan dan sebagainya, dan itu satu hal yang kalau dibandingkan dengan bahkan korporasi-korporasi dunia, polisi Indonesia dalam hal ini unggul. Nah, harapannya sekali lagi tentu saja apa yang sudah baik ini tolong dipertahankan, keterbukaan ini jangan sampai ditinggalkan, pendekatan apa namanya kepolisian komunitas yang dikembangkan oleh teman-teman Baharkam dengan Babin Kamtipmasnya dan berbagai program lain ini harusnya menjadi garda terdepan dari wajah kepolisian modern yang dipilih oleh Bapak Listio Sigit, dan mudah-mudahan siapapun pemimpin kepolisian ke depan. Baik, itu artinya memang 16 program prioritas dari Bapak Kapolri ini berhasil begitu ya Mbak Devi? Ya, artinya ini kan survei yang dilakukan bukan oleh lembaga yang sembarangan. Ini lembaga-lembaga dengan reputasi yang dapat kita pertanggungjawabkan, dan saya yakin kalau dilakukan perdebatan akademik ini sangat mampu dibuktikan secara ilmiah gitu. Jadi Ya. artinya modal ini justru juga menjadi pembelajaran buat institusi-institusi negara lainnya yang kemudian juga pasti mengalami apa yang dialami oleh kepolisian dengan karakter masyarakat dunia Baik. dan digital yang begitu terbuka. Ini menjadi satu role model yang baik.
Baik, terima kasih Devi Rahmawati, pengamat komunikasi sosial Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami dalam Presisi Petang. Sehat selalu Mbak Devi, salam presisi.